Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat dan karunia, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam, dan juga nikmat taufik hidayah, yang dengan berbagai kenikmatan tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm. Karenanya jamaah sekalian, di antara permintaan Nabi SAW di pagi hari yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Rasulullah SAW meminta 3 hal ini, mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap harinya kita diperintahkan untuk melakukan 3 hal. Setiap hari kita disuruh untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Yang kedua, mencari nafkah, bekerja, mencari maisah untuk anak dan istri. Kemudian yang ketiga, wal amalu soleh, yaitu melakukan amal soleh. Makanya rugi bagi seorang hamba ya jika dia hidup di dunia ini hanya untuk mengejar kehidupan dunia dan dunia. Dari pagi sampai sore dia bekerja, ya terus menerus tidak beribadah, tidak hadir di majelis ilmu. Karena memang berkaitan dengan dunia jamaah sekalian, seseorang tidak akan merasa puas di dalam mendapatkannya. Seorang yang prioritas hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, maka dia tidak pernah merasa puas. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, seorang yang mengejar dunia seperti dia mengejar bayangannya sendiri, tidak akan bisa memeluknya, tidak akan bisa dia mengejarnya. Semakin dia kejar, maka semakin apa? Semakin menjauh bayangan tersebut. 6 jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita seperti biasa di pekan yang keempat ini, yaitu membahas kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dosa besar yang ke-23. Tentang apa jemaah? Masih ingat? Al-yamin al-gomus, sumpah palsu. Al-yamin al-gomus, yaitu sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar. Rasulullah mengatakan, ya al-kabair, dosa besar itu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsil lati harramahullah wal yaminul gomus. Dosa besar itu yang pertama adalah syirik, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan wal yaminul gomus, melakukan sumpah palsu. 6. Adapun pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan lanjutkan dosa besar yang ke-24. Masih berkaitan dengan dosa-dosa lisan, yaitu al-kadzib, selalu berdusta, selalu berbohong dalam setiap ucapannya. Kita akan jelaskan nanti tentang ancaman-ancaman, siksaan khusus bagi orang yang selalu berbohong. Pembahasan ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya kita memiliki akhlak yang baik. Sering kali saya sampaikan bahwa muslim yang baik itu bukan hanya dilihat dari rajinnya ia mengerjakan ibadah, bukan hanya dia fokus dalam masalah hablum minallah,
tetapi dia juga harus memiliki perhatian yang besar bagaimana dia berinteraksi kepada manusia, terutama berkaitan dengan adab-adab berbicara. Ini pembahasannya berkaitan dengan akhlak. Karenanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyebarkan syariat Islam, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana kita mengerjakan sholat, tentang bagaimana kita mengeluarkan zakat, haji, sedekah, dan yang lainnya. Namun salah satu tujuan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak manusia. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang saat itu zaman sebelum diutusnya Nabi menjadi seorang Rasul disebut namanya zaman apa? Jahiliyah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak bagian dari Islam. Ya, akhlak bagian dari manhaj salaf. Seorang yang menyatakan dirinya salafi, al-atsari, mengikuti jejak para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia juga harus memiliki perhatian yang besar terhadap akhlak. Ya, belum dikatakan salafi sejati kalau dia hanya rajin kajian, penampilannya sudah nyunnah, jenggot, celana cingkrang, wanita pakai jilbab besar atau juga bercadar, belum. Ya, salafi itu tidak hanya dilihat dari satu sisi itu saja, tetapi ya kata manhaj salaf ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islamnya secara totalitas. Dan akhlak bagian daripada Islam. Akhlak bagian dari manhaj salaf. Terutama bagaimana kita bergaul kepada masyarakat awam. Bagaimana kita berinteraksi kepada orang-orang jahil. Bagaimana kita berinteraksi kepada tetangga kita yang muslim maupun non-muslim. Itu semua diajarkan. Jangan sampai gara-gara akhlak ini membuat dakwah sunnah ini tercoreng. Banyak. Ya, kadang-kadang ada suatu pengajian begitu kan. Yang hadir mungkin cadaran semua, tapi ternyata ada orang yang datang jilbabnya itu masih pendek, mungkin belum pakai kaos kaki. Dijauhin, kayaknya orang aneh. Ini salah seperti ini jamaah sekalian. Jadi akhlak bagian dari Islam yang harus kita memiliki perhatian besar. Bahkan nanti pada hari kiamat jamaah sekalian, di antara hal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan yaitu akhlak yang baik. Apa kata Nabi SAW? Laisa syai'un asqala fil mizan innallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan mizan ya kecuali akhlak yang baik. Nah ini ya, Nabi menyebutkan bahwa akhlak yang baik akan menjadi pemberat timbangan kebaikan seorang hamba. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam setiap momen dia selalu menyampaikan tentang pentingnya akhlak. Di antara wasiat-wasiat yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, di antaranya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Nabi? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap kejelekan dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak melupakan untuk memberikan wasiat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini jamaah sekalian pentingnya akhlak. Bahkan akhlak yang baik ini menandingi
pahala sholat malam, menandingi puasa sunnah di siang hari. Kalau misalnya ada orang yang ibadahnya luar biasa, rajin, namun ternyata akhlaknya buruk kepada tetangganya, kepada sahabatnya, temannya, ya, maka ini tidak memberikan manfaat sama sekali, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Innal abda la yablughu manzilatas shaim al-qaim bihusni khuluqih. Sesungguhnya seorang hamba akan mencapai derajat orang yang mengerjakan sholat malam, orang yang berpuasa bihusni khuluqih, dengan bagus akhlaknya. Ya. Dan pembahasan kita ini berkaitan dengan masalah akhlak, yaitu adab-adab dalam apa? Berbicara. Ya, ini jamaah sekalian. Mulai sekarang kita harus betul-betul perhatian terhadap akhlak. Pelajari akhlak-akhlak yang baik seperti apa. Pelajari bagaimana akhlak para ulama salaf ketika mereka bertetangga, ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang jahil. Bagaimana akhlak kita kepada pemimpin, kepada orang tua, ini harus dipelajari. Iya. Di antara akhlak yang baik jamaah sekalian, yaitu hendaklah kita berlaku jujur dalam setiap keadaan. Dan lawannya apa? Lawan jujur, al-kadzib, dusta. Jujur di mana dia ya mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berlaku jujur. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 119? Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam perkataan maupun jujur dalam bersikap perbuatan. Ya, nampakkan sesuatu yang ada pada diri kita jamaah sekalian. Artinya kita jangan sampai berpura-pura menampakkan sesuatu yang itu padahal kita tidak memilikinya. Kadang ada orang yang sok kaya padahal keadaannya miskin. Ketika dia ta'aruf sama akhwat begitu kan, rumahnya masih ngontrak, hanya punya motor, mobil nggak punya. Akhirnya ketika lamaran, ketika ta'aruf bawa siapa? Bawa mobil mungkin. Mobil boleh minjam, ngaku saya punya mobil dan yang lainnya. Nah ini jamaah sekalian, artinya ya kita disuruh untuk berlaku jujur baik dalam perkataan maupun dalam apa? Perbuatan. Walaupun terkadang pahit. Apa kata para ulama salaf? Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah, sampaikanlah kebenaran walaupun itu apa? Pahit. Ya. Tapi kalau dia berani berdusta satu kali, dua kali, maka akan menjadi kebiasaan. Ketika dia sudah sering berdusta, apa kata Nabi? Nanti akan disebutkan di sini, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan dusta itu mengarah kepada apa? Keburukan, mengarah kepada kejelekan. Ya, maka beruntunglah bagi mereka yang selalu jujur, karena nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama ya para sahabat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dari para nabi, para siddiqin itu orang-orang yang jujur, para syuhada orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan jelaskan dan sampaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya dosa berbohong.
Iya. Yang ada bukunya bisa dilihat. Dosa besar yang ke-24 itu selalu berdusta di setiap ucapannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang ancaman berbohong, Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 29. Surat Ghafir itu surat apa jemaah? Al-Mu'minun. Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang musrif. Ya, musrif artinya orang yang melampaui batas. Kazzab dan juga pendusta. Musrif ini artinya melampaui batas. Ada 3 kata dalam bahasa Arab yang artinya itu hampir sama, melampaui batas. Apa yang pertama jemaah? Ada tabzir, mubazir. Ini kan sama, melampaui batas. Kemudian ada israf, artinya juga sama, melampaui batas. Terus apa lagi jemaah? Gulu. Ya, gulu juga artinya sama, melampaui batas. Dalam ayat ini Allah katakan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan musrif, orang yang melampaui batas di sini adalah orang yang selalu mengingat-ingat keburukan orang lain. Yang selalu mengungkit-ungkit keburukan saudaranya. Padahal saudaranya itu sudah minta maaf. Ya, ini disebut namanya musrif, melampaui batas. Kalau misalnya ada orang yang berbuat salah sama kita jemaah sekalian, kemudian ya dia sudah minta maaf sama kita, sudah wajib bagi kita untuk apa? Memaafkan. Walaupun memang berat, karena tidak ada amal yang baik yang enteng jemaah sekalian. Pasti kita merasakan berat. Ya, karena itu termasuk orang-orang yang musrif ketika temannya, saudaranya, sahabatnya berbuat salah kemudian dia sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Atau juga selalu mengungkit-ungkit keburukan. Biasanya dalam rumah tangga terjadi cekcok gitu kan, suami mungkin melakukan kesalahan, terus damai. Ya. Maka kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu itu jangan diungkit-ungkit lagi. Misalnya seorang suami mendapati kesalahan pada istrinya. Ya, istrinya misalnya WA kepada seorang ikhwan laki-laki, ketahuan suaminya nasihatin. Sudah, seorang istri yang soleha adalah menerima nasihat suaminya. Jangan diungkit-ungkit. Dulu kamu juga begini, dulu kamu juga WA-an sama akhwat. Nah, ini namanya musrif, melampaui batas. Bisa dipahami jemaah sekalian? 6. Allah mengatakan kazab, orang yang suka berdusta dalam setiap ucapannya. Ada kazib, ada kazab. Kalau kazab berarti pakai siagul mubalaghah, yaitu orang yang suka berdusta. 6. Kemudian juga di antara ayat yang menjelaskan tentang haramnya dusta yaitu surat Az-Zariyat ayat 10. Allah berfirman, Kutilal kharrasun. Kutilal kharrasun. Terkutuklah, terlaknatlah orang-orang yang banyak berdusta. Ya, kalimat kutil, kutila ini artikan dibunuh. Tapi kalau di dalam Al-Quran ini memiliki arti sangat banyak. Dilaknat, terhina. Ya, bahkan orang yang berdusta perbuatannya itu tidak bermakna. Tidak ada manfaatnya. Terutama kalau dia berdusta dengan dustanya itu
dia mengambil hak orang lain. Iya. Dengan dustanya itu dia mengambil harta orang lain. Menzolimi orang lain. Maka dosa seperti ini jamaah sekalian, itu tidak akan diampuni. Kecuali kalau dia itu datang meminta maaf, meminta keikhlasan. Ya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man kanat lahu mazlamah li ahadin min irdi aw syai'in min malih falyatahallalhu minhu. Barang siapa yang memiliki kezaliman, artinya dia pernah berbuat zalim kepada saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, mengambil harta saudaranya. Ketika di pengadilan dia menjadi saksi, tapi saksi palsu, sehingga saudaranya itu masuk ke dalam penjara. Atau dia menjadi saksi palsu yang menyebabkan harta saudaranya itu hangus, hilang, karena persaksiannya dia itu. Maka hendaklah dia segera untuk meminta maaf. Ya, falyatahallalhu, minta maaf. Kalau misalnya orang yang kita zalimi itu mengatakan, enggak, ya saya mau minta ganti rugi, harus diganti jamaah sekalian. Ya, segera ganti, walaupun kita harus menjual rumah, menjual aset, menjual apa yang kita punya. Kenapa kata Nabi? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar, dirham, sebelum harta itu tidak bermanfaat. Nanti pada hari kiamat jamaah sekalian, enggak ada yang namanya harta lagi. Enggak ada yang namanya dinar, dirham. Tapi yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Kalau kita pernah menzalimi saudara kita, ya, maka udah, ima keburukan kebaikan yang kita lakukan itu akan pindah kepada orang yang kita zalimi. Ya. Atau kalau kita nggak punya kebaikan, apa kebalikannya? Keburukan dari orang yang kita zalimi itu pindah kepada kita. Ya. Ini jadi tidak ada yang namanya harta lagi, yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Ini makna kutilal kharrasun, kutil. Jadi dia beribadah, dia sholat, dia hadir kajian seperti ini, tidak bermanfaat. Maka salah satu poin penting yang perlu kita jaga jamaah sekalian dalam beramal, dalam beribadah, jangan sampai ya ibadah yang kita lakukan itu hangus karena gara-gara kita menzolimi orang lain. Ya, kita harus menjauhi penghalang-penghalang yang menyebabkan ibadah kita itu tidak diterima. Ya, inilah pentingnya kita membahas dosa-dosa besar. Karena sebagian dosa-dosa besar yang kita bahas di sini akan menjadi penghalang tidak dan diterimanya ibadah kita. Ya, seperti yang sudah kita bahas tentang meminum khamr. Meminum khamr walaupun sedekuk ini akan menjadi penghalang diterimanya ibadah kita. Membuat salat kita tidak diterima selama berapa hari? 40 hari 40 malam. Ya, demikian pula berdusta sampai mengambil harta orang lain. Percuma kita salat, percuma kita puasa. Ini termasuk orang-orang yang muflis kata Nabi. Orang-orang yang bangkrut ketika dia menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, dan yang lainnya. Namun ternyata dia masih punya sangkut paut sama saudari di dunia. Masih punya utang, utangnya nggak dibayar. Dia pernah manipulasi data, dusta. Ya kan? Atau juga menyebarkan berita-berita hoak sehingga menimbulkan rasa ketakutan. Ya, menimbulkan orang itu kehilangan hartanya. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim. Ya Allah akan hisab, persaksikan nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ini bahaya berdusta, kutilal kharrasun. Celakalah, terkutuklah orang-orang yang banyak apa? Berdusta. Nah, kemudian dalil berikutnya yaitu surat Ali Imran ayat 61. Iya. Apa kata Allah?
Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang mubahalah. Ya. Pernah dengar mubahalah jemaah? Mubahalah hampir sama dengan sumpah. Namun mubahalah ini lebih berat, yaitu saling melaknat, saling mengutuk. Bukan sumpah pocong, bukan. Artinya di situ dia berdoa. Allah akan menolong kepada yang benar dan akan melaknat, mengazab orang yang apa? Berdusta. Ini disebut namanya apa? Mubahalah. Dan mubahalah pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu ketika Rasulullah berdakwah, mendakwahi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani melalui surat. Jadi salah satu metode dakwah Nabi itu terkadang bukan dengan lisan seperti ini, tapi juga dengan tulisan, mengirim surat. Makanya dakwah itu sifatnya luas, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Kita berdakwah, meluruskan kesalahan di grup WA gitu kan. Apabila ada yang melakukan kesalahan, maka ini bagian daripada dakwah. Kalau kita salah, ya sudah kita terima. Jangan malah ya dia nggak terima, ngotot, marah, ya komplain kepada admin dan yang lainnya. Maka ini sikap yang tidak baik. Iya. Jadi Rasulullah mengirim surat kepada orang-orang Nasrani Najran. Sampailah surat tersebut kepada ya artinya kepala dari mereka. Maka raja dari Najran mengutus pendeta-pendeta untuk bertemu dengan Nabi ya di Mekah atau juga di Madinah. Nah, datanglah pendeta tersebut didakwahi sama Nabi. Tetapi mereka tidak percaya. Ya, tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka pun menantang Nabi, yaitu untuk melakukan apa? Mubahalah. Ya, sumpah celaka. Dan Rasulullah SAW pun mengiyakan. Dengan cara Rasulullah pun membawa keluarga-keluarganya. Dibawa Fatimah, Hasan, Husain. Demikian pula pendeta-pendeta itu. Semua dibawa keluarganya. Artinya ini akan melakukan mubahalah. Kalau sampai ada yang berdusta di antara dua belah pihak, maka pasti akan ya mereka akan tertimpa imbasnya. Mereka akan diturunkan bencana. Ya. Nah, ketika itu mereka sepakat kalau mubahalahnya di sebuah bukit. Datang mereka ke sana gitu kan. Ternyata perjalanan menuju ke sana dia melihat gunung itu, bukit itu mengeluarkan asap. Ya, mengeluarkan debu yang sangat banyak. Dari sinilah orang-orang Nasrani mulai takut. Ya, mereka mengatakan demi Allah, ini kalau kita lanjutkan mubahalah bisa jadi kita yang celaka. Dan bukan hanya kita yang celaka, tapi anak keturunan kita yang celaka. Akhirnya mereka pun gak jadi melakukan mubahalah. Ya, jadi disebut namanya mubahalah. Sama juga pernah terjadi mubahalah antara Syekh Sanaullah dan siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Kita tahu bahwa Mirza adalah seorang yang berdusta, mengaku sebagai nabi. Pernah diajak mubahalah sama Syekh Sanaullah. Diajaklah mubahalah gitu kan. Syekh Sanaullah mengatakan, jika engkau memang benar apa yang engkau bawa, maka petaka akan menimpaku. Demikian pula Mirza mengatakan,
Jika aku berdusta, maka petaka akan menimpa aku. Selang beberapa lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata petaka itu menimpa siapa? Menimpa Mirza Ghulam Ahmad. Dikisahkan bahwasanya di akhir hayatnya dia mengalami sakit yang parah, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan sakitnya itu pun sangat menjijikkan jamaah sekalian. Ya, yaitu dia menderita penyakit kolera, enggak pernah buang air besar berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan mengeluarkan kotoran dari dari mulutnya. Ya, sampai dia pun ditinggali sama keluarganya. Pernah ada yang menjenguk, itu kan disebutkan di daging, ya daging itu diikat, kemudian ditempelin ke mulutnya, kemudian ditarik, ternyata isinya belatung semua. Nah, inilah teguran, peringatan, balasan bagi orang-orang yang berdusta, hingga akhirnya dia pun wafat dalam keadaan mengenaskan, yaitu di kamar mandi, tidak ada yang tahu. Ya, artinya mubahalah jamaah sekalian, ini boleh dilakukan jika memang dalam keadaan yang sangat dalam keadaan yang sangat diperlukan. Tapi juga jangan kita dikit-dikit mubahalah, karena ini masalah yang berat. Nah, jadi saling melaknat. Nah, itu disebut namanya apa? Mubahalah. Ya, ayat ini menjelaskan laknat bagi orang-orang yang melakukan mubahalah tapi dia berdusta. Demikian pula sabda Nabi SAW. Di antara dalil dari hadis yang menjelaskan tentang haramnya berdusta, Nabi bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalul abdu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Sesungguhnya kedustaan akan menjerumuskan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan kepada neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka di sisi Allah ia akan dicap sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Naam jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kedustaan itu akan mengarah kepada kejahatan. Dan ini pas dengan dalil-dalil yang ada bahwa setiap keburukan akan melahirkan apa? Akan melahirkan keburukan. Ya, innal khaira la yati illa bi khairin. Segala yang baik akan mendatangkan kebaikan. Kejujuran walaupun pahit, maka tetap kita wajib ya untuk melakukannya. Adapun dusta ini akan melahirkan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Bisa jadi karena satu kali berdusta, dia terus-terusan berdusta. Makanya yang dimaksud dengan sabda Nabi, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengarah kepada perbuatan yang keji. Artinya, dusta itu melahirkan kedustaan yang lain. Ya. Jadi kalau orang berbohong satu kali, maka akan melahirkan kedustaan yang lain. Seperti contoh misalnya, ya, ketika ada seorang bertemu dengan temannya nanya, dari mana kamu? Dari pasar. Padahal dia dari mana? Ya, dari habis pulang dari rumah ceweknya misalnya, dari pasar. Nah ini udah bohong ya kan? Udah bohong. Kemudian ditanya lagi, kamu di pasar ngapain? Beli HP. Udah berapa ini? Udah 2. HP apa yang kamu beli? Samsung. Udah berapa ini? 3. Berapa harganya? 2 juta. 4. Jadi seperti itu. Kedustaan ya mas kalian. Yahdi ilal fujur. Selalu mengarah kepada keburukan. Ya. Coba antum kalau manipulasi data gitu kan. Itu akan terus-terusan. Contoh, antum memalsukan misalnya paspor. Ya. Antum ngurus paspor gitu kan, KTP dipalsuin, akte dipalsuin gitu kan. Maka nanti akan menimbulkan kesulitan yang lainnya.
Ya, misalnya lahir tahun 80, tapi dimudahin 85 gitu kan. Nanti sulit antum akan ngurus kelanjutannya. Karena kan setiap kita bikin paspor itu harus diminta KTP asli, akta asli, ya. Nah ini, jadi kedustaan itu melahirkan kedustaan yang lainnya. Makanya kita disuruh untuk meninggalkannya jamaah sekalian. Ya, walaupun kepada anak-anak kita, jangan ajarkan mereka ya kedustaan. Kadang kita itu mengajari mereka tanpa kita sadari. Walaupun niatan kita itu nggak pengen ngajarin dusta, tapi kita sendiri yang ngajari secara tidak langsung. Seperti contoh misalnya, nak, kalau kamu hafal surat An-Nas sampai surat Ad-Duha, saya beliin mobil-mobilan. Ya, udah dia hafal, fokus segala macam gitu kan. Ternyata dia hafal, enggak jadi. Ya ini sama saja ngajarin apa ini? Bohong. Ya. Jadi ini yahdi ilal fujur. Nah, kemudian di antara sabda lain Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, demikian pula sabda yang lainnya. Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka ia adalah seorang yang munafik tulen. Artinya betul-betul orang munafik, asli munafik. Barang siapa yang hanya memiliki 1 sifat, artinya dia telah memiliki 1 sifat kemunafikan. Apa 4 perkara ini yang menjadi tanda-tanda kemunafikan? Yang pertama, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia suka berdusta. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji maka dia ingkar janji. Wa idza khasama fajara. Jika dia bersengketa maka dia berlaku curang. Ini Nabi menyebutkan bahwa dusta itu diantara tanda-tanda apa? Munafik. An-nifaq. Ya, an-nifaq jamaah sekalian. Ini termasuk penyakit hati yang Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Inilah kasih sayangnya Allah, bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Quran bukan tentang sifat-sifat yang baik saja, tapi juga menyebutkan sifat-sifat yang buruk. Bahkan ada 1 surat khusus menjelaskan tentang tanda-tanda kemunafikan. Yaitu surat apa? Al-Munafikun. Berbicara tentang nifaq. Apa itu munafik jemaah? An-nifaq ya, ini memiliki 2 makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. An-nifaq secara umum artinya orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Itu nifaq secara umum. Ya. Menampakkan kebaikan, senyum. Ya. Tapi ternyata dalam hatinya menyimpan rasa dendam. Ini namanya munafik. Adapun secara khusus munafik yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman, ya, namun dia menyembunyikan kekufuran. Muslim tapi membenci tentang syariat Islam. Ini mana secara khusus. Dan juga an-nifaq yang sering kita dengar itu ada 2. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali.
Apa yang pertama jamaah? Nifak yang i'tiqadi, dan yang kedua nifak amali. Ya. Nifak yang i'tiqadi, kita perlu mengetahui dua poin ini. Ya, dua pembagian ini. Kenapa? Karena nifak yang i'tiqadi ini yang menjadi penyebab orang itu murtad, keluar dari Islam. Adapun nifak amali ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Apa itu nifak i'tiqadi jamaah sekalian? Ya, itu tadi nifak i'tiqadi di mana dia menampakkan keislaman, namun dia menyembunyikan kekufuran. Bajunya Islam, pakai sorban, pakai peci, ya, pakai jubah. Tapi ternyata dia menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap syariat Islam. Nah, ini namanya nifak apa? I'tiqadi. Atau juga bajunya muslim, untuk menutupi-nutupi kalau dia ternyata adalah seorang dukun. Di zaman sekarang banyak seperti itu. Banyak orang terkecoh antara Pak Ustadz dan siapa? Dukun. Kalau dulu, dukun jelas. Biasanya pakai apa itu? Pakai belangkon. Baju juga baju yang coklat garis-garis itu kan. Ya. Orang kenal kalau dia itu adalah dukun. Kalau sekarang susah. Ya, ketika orang sudah mulai cerdas, dukun begini, dukun begitu gitu kan. Sekarang berubah, dia pakainya pakai baju putih. Bahkan kadang ke masjid. Tapi prakteknya sama. Ya, kalau memang hakikatnya sama, ya tetap saja dia dikatakan dukun. Al-ibratu bil haqa'iq walaysa bil asma. Jadi yang dianggap itu adalah hakikatnya seperti apa. Walaupun bajunya berubah juga tetap yang namanya dukun ya dukun. Seperti misalnya dia datang, ya mendatangi dukun tersebut. Kadang-kadang ya jampe-jampenya itu pakai apa ya? Ibaratnya ijazah, wirid-wirid. Ya, dia mau apa namanya? Mau kerja misalnya, disuruh minum air ini, ya, disebut namanya air berkah. Ya, air doa. Maka ini tidak ada beda dengan apa? Dengan dukun jamaah sekalian. Banyak dukun berkedok apa? Ustadz. Ya, dan inilah pentingnya kita belajar akidah yang kuat. Terutama di zaman sekarang ini jamaah sekalian. Pelajari akidah. Pelajari manhaj yang benar seperti apa. Ya, kenapa? Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana kebenaran dianggap kebatilan. Sebaliknya, kebatilan dianggap kebenaran. Lihat di negeri kita ini hampir setiap tahun terus bermunculan aliran-aliran yang sesat. Ya, kadang orang itu mudah tertipu dengan kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh seseorang. Orang mampu menggandakan duit, disebut apa? Wali. Masih ingat mungkin, ya kan, orang yang mampu menggandakan duit siapa itu? Kanjeng Dimas, ya kan? Mudah tertipu. Ada orang bisa terbang, dibilang wali. Padahal ini, ya, apa namanya? Bentuk kesyirikan. Dan juga baru-baru ini mungkin sering kita baca berita gitu kan, kalau sudah masuk di bulan Muharram, tepatnya tanggal 1 Asyura, ribuan orang jamaah, bukan hanya puluhan tapi ribuan orang mendatangi keraton yang ada di Solo. Kemudian mereka bertabaruk dengan kerbau bule yang mereka anggap sebagai apa itu? Titisan Kyai Selamat. Kotorannya direbutkan, bekas air mandinya itu direbutkan. Syirik bukan ya jamaah sekalian? Jelas syirik. Ya, ini pentingnya kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Memang jenuh, ya jenuh, tapi kita harus bersabar. Ya, makanya para ulama tatkala mereka mempelajari kitab tauhid, mempelajari kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia mulai dari awal, kemudian selesai, ulang lagi dari awal. Ya, pernah suatu ketika ada seorang pengajar, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ini kita udah selesai nih pembahasan kitab tauhid. Gimana menurut kalian? Ya, kita ulangi dari awal
atau ganti kitab lain. Tapi kalau syekh sendiri pengennya harus mengulang lagi. Kata murid-muridnya, ganti yang lain. Masih ada pelajaran-pelajaran yang lain, ada sirah, ada fikih dan yang lainnya. Ya. Akhirnya ya keesokan harinya syekh itu datang dengan mata yang berkaca-kaca, sedih. Syekh menyampaikan di tengah-tengah muridnya kalau ternyata ya ada orang yang pindah rumah tapi percaya dengan penunggu rumah tersebut, percaya dengan jin ini, jin itu dan yang lainnya. Ketika Syekh ini bercerita, biasa aja. Murid-muridnya nggak ada respon. Kemudian keesokan harinya, Syekhnya menyampaikan lagi kepada murid-muridnya. Syekhnya mengatakan, ya ternyata orang yang kemarin tuh yang katanya percaya ada jin di rumahnya, dia menzinahi ibu kandungnya sendiri. Serontak murid-muridnya marah. Ya, marah. Mereka ingin menghukumnya, ayo kita hukum saja dia. Pokoknya marahnya luar biasa. Lihat di sini. Akhirnya saya mengatakan, kalian ketika orang melakukan kesyirikan, kalian biasa saja. Ketika seorang melakukan perbuatan dosa, yang dosa ini di bawah syirik, kalian ya, marahnya luar biasa. Nah ini kan sebagai bentuk kalau akidah kalian masih dangkal. Ya. Nah ini pentingnya kita terus mengulang pelajaran tauhid, karena di antara pembahasan tauhid adalah masalah syirik. Ya, lihat di masyarakat kita, walaupun kita ini sudah paham tentang tauhid, namun orang-orang di sekitar kita yang belum paham masalah tauhid yang harus disampaikan. Nah, ya jadi kembali kepada pembahasan kita, yaitu ini nifak pertama? I'tiqadi. Dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Di antara tokoh munafik yang seperti ini di zaman Nabi adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya yang Allah bongkar kedoknya di dalam surat Al-Munafikun. Dan mereka, jamaah sekalian, orang-orang munafik seperti ini yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, ancamannya neraka jahanam. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Demikian pula orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Yaitu Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Karena mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Perbedaannya kalau orang kafir ya, mereka jelas menampakkan kebenciannya. Adapun orang-orang munafik ini justru lebih parah. Zahirnya muslim, tapi hatinya benci terhadap Islam. Ini yang paling parah. Ya, ketika ada orang yang menghinakan Al-Qur'an misalnya, kita tahu, oh, ternyata orang kafir, jelas. Tapi kalau ternyata yang memainkan ayat Al-Qur'an adalah muslim, maka ini akan menjadi virus di tengah umat jamaah sekalian. Ya, dan ingat yang namanya orang munafik yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya, cucu-cucu ataupun keturunan Abdullah bin Ubay bin Salul itu selalu ada di setiap generasi. Di zaman kita juga ada zaman sekarang. Ya. Di zaman kita ada sekarang. Yaitu mereka yang mengaku cendekiawan muslim tapi berupaya untuk mengotak-atik ayat-ayat Al-Qur'an, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Munafik jelas. Ya. Mereka yang menggugurkan ayat-ayat hukum misalnya, ini jelas munafik. Ini kita hukumi secara zahir. Tapi kita tetap tidak boleh memponis dia. Nah, ini disebut namanya nifak Nifak i'tiqadi. Adapun yang kedua yaitu an-nifaq al-amali. An-nifaq al-amali.
Yaitu apa? Sifat-sifat dari orang munafik. Artinya nifaq amali itu di mana orang memiliki sifat-sifat dari munafik i'tiqadi tadi. Ya, apa sifat-sifatnya? Inilah yang disampaikan oleh Nabi, ada berapa? Ada 4. Dan jika seorang muslim memiliki kebiasaan seperti ini, maka dia terjatuh kepada penyakit kemunafikan, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Apa yang pertama kata Nabi? Ya ini, idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, maka dia suka berdusta. Nah, sebagai faedah, di sini saya sebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang anwa'ul kadzib. Dusta itu bermacam-macam. Ya. Di sini saya nukil dusta ada 3 macam atau ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling parah, dusta yang paling berat siksaannya, ya, yaitu al-kadzib 'alallahi wa rasuli, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, wa hadza a'zamu anwa'il kadzib, dan ini adalah dusta yang paling besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 144, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba liyudillan nas bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumal zalimin." Dan siapakah orang yang paling berat kezalimannya daripada orang yang berbuat dusta atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Ini macam yang pertama, itu dusta atas nama siapa? Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan al-iftira 'ala Allah? Berdusta atas nama Allah. Banyak. Yaitu dia misalnya menyampaikan kepada umat tentang sifat-sifat Allah, tapi ternyata dia menyampaikan sifat-sifat tersebut bukan dari Al-Quran, makanya termasuk kedustaan. Atau dia mengatakan kalau Allah berfirman, baik dia membaca ayatnya atau mungkin dia membaca artinya, dia mengatakan Allah berfirman seperti ini, seperti ini, tapi ternyata tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka ini adalah apa? Dusta. Dan juga termasuk perbuatan dusta atas nama Allah, yaitu ayyufassira kalam Allah bighairi ma aradallah, yaitu dia menafsirkan ayat-ayat Allah, ya, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan apa tadi? Dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya. Maka ini perbuatan dusta yang paling besar. Atau juga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi SAW? Sama, dia mengatakan qala Nabi, tapi ternyata Nabi tidak mengatakan hal tersebut. Mana dalil yang menunjukkan dusta ini adalah dusta yang sangat besar? Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya yaitu di mana? Di neraka jahanam. Bahkan juga Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ya, bunyalahu baitun fi jahannam atau finnar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan dibangunkan istana di mana? Dibangunkan rumah di mana, jemaah? Di neraka. Ya, namun sayangnya di zaman kita ini, masalah ini, dosa ini dianggap sepele. Ya. Yaitu mereka berani menyampaikan hadis-hadis palsu demi untuk membahagiakan jamaahnya.
Ya, demi untuk diikuti oleh jamaahnya. Banyak sekarang jamaah. Hadis-hadis palsu. Menyampaikan kepada murid-muridnya zikir ini, zikir itu. Ya. Alhamdulillah kita mengenal dakwah sunnah ini jamaah sekarang enggak ada yang begitu-begituan. Kalau antum hadir di majlis-majlis mereka, majlis-majlis ahlu bidah, maka setiap kajian pasti antum dikasih ijazah. Tahu ijazah? Ijazah itu wirid. Ya, wirid pengen kaya, wirid supaya dapat istri yang cantik. Bahkan saya pernah dengar ada wirid anti mati jemaah. Ya, wirid apa? Anti mati. Mau saya kasih? Ya, ada saya dengar baca ya latif, ya latif, ya latif sampai berapa kali, 1000 kali segala macam gitu kan. Ya, terus untuk mendukung ijazahnya ini dia sampaikan cerita-cerita palsu. Dia sampaikan ada sahabat 300 tahun belum meninggal dunia. Hingga akhirnya Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat ini, kamu betah tinggal di dunia? Sebenarnya udah nggak betah. Apa sih rahasianya? Saya baca zikir ini. Ya, akhirnya besoknya dia nggak baca lagi tuh zikir itu. Akhirnya maghribnya mati. Ini dari mana jamaah sekalian? Zikir-zikir seperti ini. Ya. Nah inilah, kalau memang kita sudah ketahui hadis itu adalah hadis yang lemah, maka tinggalkan. Ya, banyak di masyarakat kita yang masih menganggap sepele masalah hadis lemah. Bahkan ketika diingatkan, jawabannya apa? Doib-doib juga hadis. Yang namanya hadis doib, ya sudah kita tinggalkan. Kenapa kok bisa menyebar hadis-hadis lemah di masyarakat kita? Yang pertama, karena kurang ihtimam mempelajari hadis. Ya, kurang ihtimam. Artinya apa? Kurang perhatian. Ya, jarang sekali dia membahas masalah hadis. Padahal dia membahas masalah hadis bukan hanya hadis saja yang kita bahas, tapi apa? Isnadnya. Kita mengenal perawi-perawi. Nah, sekarang di pondok-pondok pesantren ya jarang membahas masalah-masalah seperti ini jamaah sekalian. Ya, yang lebih ditekankan itu pembahasan fikih mazhab. Makanya mulai kita masuk pesantren tuh, ya, ini kita berbicara pesantren-pesantren yang kebanyakan baru masuk langsung bahas masalah apa? Fikih. Tapi yang diajarin fikih apa? Fikih Syafi'i, Safinatun Najah, Kifayatul Akhyar, ya. Itu yang dibahas terus. Nah, dan juga banyaknya beragama di negeri kita itu ikut-ikutan, taklid kepada ustadznya, kepada kiainya. Sehingga susah untuk meluruskan kalau ternyata ini adalah hadis yang lemah. Nah, banyak beredar. Seperti misalnya hadis-hadis tentang semangat untuk menuntut ilmu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Kemudian juga hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan di tengah umatku adalah rahmat. Ini dari mana dikatakan rahmat? Ini namanya perselisihan tercela. Ya, makanya Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Ya. Demikian pula hadis yang sering disampaikan oleh ahli bidah, apa itu? Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Ini selalu disampaikan. Habaib, kalau mereka ceramah pasti bawakan hadis ini. Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang taklid ngikutin orang alim, ustadznya, maka dia akan bertemu Allah dengan selamat. Ini dalil apa ini? Dalil bolehnya taklid. Tapi ternyata hadis itu tidak ada asal usulnya. Makanya bahaya, dosa yang paling besar, dusta yang paling besar ini, yaitu dia berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang pertama, dia berdusta secara asal. Yang kedua, dia berdusta mengatasnamakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Yang ketiga, kata Allah di sini, liyudillan nas,
untuk menyesatkan manusia. Kalau ada dai menyampaikan hadis palsu kemudian dijalani oleh jamaahnya, berarti itu menjadi dosa apa jamaah? Dosa jariyah. Padahal itu tidak ada syariatnya. Kebid'ahan. Bid'ah yang merupakan dosa yang sangat berbahaya. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi yang namanya hadis palsu, hadis dhaif itu harus kita tinggalkan. Apalagi pegangan masyarakat kita itu buku yang mereka idolakan, buku yang mereka jadikan sebagai pegangan setiap kajian, terutama dalam membahas tazkiyatun nufus. Apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Padahal di dalamnya banyak sekali hadis-hadis lemah, bahkan 1000 hadis lebih hadis lemah. Kemudian juga adalah kitab yang mereka jadikan pegangan apa? Kitab Durratun Nasihin. Ya. Nah ini jadi dusta jamaah sekalian, dusta yang paling besar. Ya. Kemudian juga di antara dusta, macam-macam dusta itu berdusta ketika dia berbicara kepada orang lain. Artinya dusta dalam perkataan. Kita kan masih bahas apa ini? Macam-macam dusta ya. Dusta yang paling besar tadi apa? Atas nama Allah. Yang kedua yaitu dia berdusta ketika berbicara kepada orang lain. Ketika ditanya dia nggak jujur. Ketika memberikan persaksian dia berbohong. Ketika dia bersumpah tapi sumpah palsu. Ya. Ketika dia ta'aruf gitu kan, ditanya sama calon istrinya, udah pernah nikah belum? Belum. Padahal udah 3 kali. Udah punya anak berapa? Belum punya anak. Padahal udah punya 3 gitu kan. Nah ini dusta aja mas sekalian. Dusta berkaitan dengan apa? Perkataan. Atau yang ketiga itu dalam perbuatan. Apa itu dalam perbuatan? Ya dia menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya. Itu tadi. Misal dia menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya, agar dikatakan dia orang kaya misalnya. Dia minjem mobil sama temannya supaya dibilang orang kaya. Ya. Dia menampakkan misalnya pakai peci putih supaya dibilang apa? Pak Haji. Ya. Jadi ini bohong dalam hal apa? Perbuatan. Dan juga termasuk dusta jamaah sekalian. Yaitu dusta dalam masalah ilmu. Dia tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Kadang kita dapat tulisan orang. Ya, dapat tulisan orang, kita share. Kemudian di bawahnya dalam tulisan itu ditulis oleh siapa namanya? Padahal bukan tulisan dia. Ini dusta jamaah, nggak boleh. Ya. Kalau kita nge-share tulisan baik itu di WA atau di media sosial, cantumkan referensi aslinya. Kalau kita ngopi dari misalnya internet, web gitu kan, cantumkan webnya. Siapa yang punya? Cantumkan penulisnya. Jangan seakan-akan itu tulisan kita. Jangan seakan-akan orang itu menyangka kalau itu adalah hasil karya kita. Nah ini dusta jamaah sekalian. Kurang berkah ilmunya kalau seperti itu. Ini disebut namanya amanah ilmiah. Ya, amanah ilmiah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dusta yang diperbolehkan. Yang Nabi menyebutkan ada berapa itu? Ada 3. Jadi tidak semua dusta dilarang. Ada 3. Yang pertama, fi islahi bainan nas. Yaitu untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kalau kita punya sahabat, punya teman lagi berantem, lagi ada masalah, ya, maka enggak apa-apa kita damaikan. Ya. Kalau memang tanpa berdusta itu bisa, maka lakukan. Tapi kalau misalnya kita harus berdusta, tidak apa-apa. Atau juga berdusta, berbohong ketika perang, fil harbi. Ketika berperang, mengatur strategi. Ya. Ini boleh. Atau yang ketiga yaitu fi hadisi rajul imra'atahu wa hadisul mar'ah zaujaha. Itu saat
seorang suami bercanda dengan istrinya, atau ketika istri bercanda dengan suaminya, boleh, ya, ngibul gitu kan, istilahnya apa namanya sekalian, ya, gombal gitu ya, boleh nggak masalah. Ketika dia sudah dandan cantik begitu kan, padahal biasa aja, udah kita puji, ya, Masya Allah wajah kamu kayak artis pulang, tapi cantikan dia. Nah, boleh gombal seperti ini, ya. Namun ingat nih, jangan disalahpahami. Ada sebagian ketika saya jelaskan seperti salah paham dia. Ini ketika bercanda sama istri, bukan berarti terus-terusan bercanda berbohong sama istri. Ya. Ketika ternyata dia sudah nikah lagi gitu kan, sama wanita lain, pulang kerja, dari mana kok malam-malam baru pulang? Lembur. Padahal lembur dari mana? Istri kedua. Boleh gak seperti jamaah berdusta? Ya nggak boleh kalau seperti ini. Ya, ini kita berbicara berdusta ketika bercanda, bukan menyembunyikan sesuatu. Ya, kalau bohong masalah gaji boleh gak jamaah? Emang gajinya berapa bang? Padahal 5 juta, cuma 1 juta. Ini nggak boleh kalau berbohong seperti ini ya. Jadi yang boleh itu ketika bercanda, ya lagi ribut-ribut dikit gitu kan, ya memuji istri nggak masalah. Ya tapi kalau menyembunyikan istri yang kedua, ya ini beda lagi kasusnya. Karena memang ya ketika seorang menikah lagi gitu ya, maka walaupun memang tidak harus tahu istri yang pertama, tapi minimalnya ya ada ridhonya. Karena biasanya kalau orang nikah diam-diam begitu kan, nggak tahu istri pertama, saya yakin setiap hari itu bohong terus, nggak adil dia. Ya, nah ini jamaah sekalian. Jadi fil hadis rajul imra'atahu wa hadisul mar'ah zaujaha. Ya, jadi intinya hadis tentang ciri-ciri munafik yaitu apabila dia berbicara maka dia suka berdusta. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayyatakida baina sa'irataini yaumal qiyamah walan yaf'al. Barang siapa yang mengaku telah bermimpi padahal tidak memimpikannya, maka di hari kiamat kelak dia akan disuruh untuk menggabungkan 2 biji gandum dan dia tidak bisa melakukannya. Rasulullah juga mengatakan, inna afral khira ayyuriyar rajul ainai malam taroya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seorang yang mengaku melihat sesuatu dengan kedua matanya, padahal kedua matanya tidak melihatnya. Nah, jadi hadis ini juga memberikan faedah kepada kita ancaman berdusta dalam mimpi. Ya, terkadang seorang mengatakan semalam aku mimpi, padahal dia tidak bermimpi. Ya, dia ketika senang sama seorang wanita, supaya wanita itu menerima cintanya, dia bohong. Aku sudah seminggu mimpiin kamu. Jadi setiap malam aku mimpiin kamu, ngelihat kamu. Bahkan aku mimpi aku menikah sama kamu di KUA. Ya. Ya, terus banyak besan yang datang apa. Ngomong seperti ini tujuannya untuk apa? Supaya diterima. Ini nggak boleh. Jadi telah bermimpi padahal tidak memimpikannya. Dan juga termasuk kedustaan. Banyak terjadi gitu kan, mimpi ketemu Nabi. Ya, pertanyaannya jamaah sekalian, mungkinkah manusia bermimpi ketemu Nabi jamaah? Mungkin gak jamaah? Mungkin. Nah, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Ya, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menyerupai wajahku. Jadi syaitan enggak mungkin meniru wajah Nabi. Tapi ingat jamaah sekalian, adapun syaitan
menampakkan diri dengan wajah yang lain, ini bisa dilakukan. Sekali lagi, jadi harus terpahami, setan itu nggak mampu meniru wajah Nabi. Tapi ya, dia mengaku Nabi dalam mimpi, bisa nggak ini? Bisa. Nah ini kebanyakan ada seperti itu. Ya, orang yang benar-benar mimpi ketemu Nabi, artinya betul-betul dia bertemu dengan Nabi SAW sesuai dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh para sahabat. Untuk bisa kita mengenal kepribadian Nabi, fisik Nabi seperti apa, itu ada bagus sekali kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Nah, jadi ini kitab yang menjelaskan tentang fisik Nabi SAW. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku, semalam saya ngimpi Nabi. Emang gimana kamu lihat? Masya Allah, mukanya bersinar, bersih, nggak ada jenggotnya. Benar ya jamaah sekalian? Benar gak ini jamaah? Enggak, Nabi itu ya jenggotan. Berarti bohong mimpinya itu. Artinya benar dia mimpi kayak begitu, tapi itu bukan apa? Bukan Nabi. Ngaku-ngaku, Masya Allah semalam saya mimpi didatangi oleh Nabi. Ya, Nabi pakai apa? Pakai peci hitam gitu kan? Ya, pakai peci nasional. Kemudian ya bawa tasbih dan yang lain. Sambil megang apa? Rokok jarum super. Nah ini nggak benar jamaah sekalian. Kalau ada seperti ini, itu dusta namanya. Nggak ada mimpi-mimpi seperti itu. Ya, artinya ini setan telah mengelabui dia. Makanya para tabi'in, mereka juga mengalami. Kadang mereka mimpi ketemu Nabi, tapi mereka pun langsung nanya sama sahabat. Ya fulan, atau dia datang pada sahabat gitu kan, mengadukan, saya mimpi bertemu dengan Nabi. Langsung sahabat mengatakan apa? Siflana. Coba sifati bagaimana? Ya, Nabi itu seperti apa? Kalau ternyata apa yang dia lihat sesuai dengan sifat-sifat Nabi, ya itu benar. Ya, nah inilah banyaknya munculnya kesesatan di sini nih, karena berdusta dalam masalah mimpi. Ya, banyaknya zikir-zikir bid'ah, praktek-praktek bid'ah, ini karena berasal dari mimpi. Menyebarnya akidah wahdatul wujud. Apa itu? Bersatunya Allah dengan makhluk. Ya, ini awalnya dari mimpi yang diusung oleh tokoh ya sufi di kalangan mereka, yaitu Ibnu Arabi. Bedain ya, ada Ibnul Arabi, ada Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi ini gembong dan tokoh pemahaman wahdatul wujud. Dia selalu membawakan mimpinya. Haddatsani Rabbi fi manami, telah menceritakan aku ya Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku. Sehingga dia pernah bermimpi apa? Didatangi oleh didatangi oleh Allah, bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluknya. Bahkan di dalam tulisannya itu yang menunjukkan kekufuran keyakinan ini, bahwa Fir'aun itu masuk surga. Fir'aun itu tempatnya di surga jamaah, kata dia. Kenapa? Karena Fir'aun adalah orang yang paling bertauhid. Apa di antara perkataannya? Ana rabbukumul a'la, ya kan? Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya, Ibnu Arabi mengatakan Fir'aun adalah orang yang paling bertauhid. Kenapa? Karena Allah itu bersatu sama dirinya. Ya. Nah ini jamaah sekalian, asalnya dari mimpi. Zikir-zikir, muncullah tarekat Naksabandiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat ini, tarekat itu, kemudian metode zikirnya pakai kelambu segala macam. Ini munculnya dari mana? Dari mimpi. Dia kedatangan malaikat. Ya, kedatangan orang yang pakai sorban, disuruh zikir ini, zikir itu, dikira nabi. Ya. Jadi memang syaitan tidak mungkin menyerupai wajah Nabi, menerima wajah Nabi. Tapi syaitan sangat mungkin hadir dalam mimpi seseorang, ya, mengaku-ngaku sebagai Nabi. Itulah mereka yang mengaku sebagai Nabi, seperti Nabi yang berasal dari Jakarta, siapa itu? Lia Edan gitu kan. Ya.
ia menganggap malaikat Jibril akan turun dari Monas gitu kan. Sampai sekarang nggak turun-turun juga, nggak ada pangkalannya. Nah, demikian pula yang baru-baru ini, ya, kerajaan ubur-ubur ngaku didatangi oleh Jibril. Ini semuanya berasal dari mana? Mimpi, jamaah sekalian. Anehnya banyak yang ngikutin, ya, banyak yang ngikutin. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kesesatan kecuali ada pengikutnya. Ya, ada pengikutnya. Nah, ini makanya penting sekali kita untuk belajar, mendalami ilmu agama, ya, agar kita selamat dari fitnah-fitnah seperti itu, jamaah sekalian. Ya. Nah, jadi intinya kita tidak boleh mengaku bermimpi padahal tidak memimpikannya. Ini termasuk perbuatan dusta. Kemudian di sini Nabi SAW yang terakhir, ya, Nabi menyebutkan tentang ancaman, balasan bagi orang yang suka berbohong. Yaitu hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari. Ammar rajulu alladzi ra'aituhu yusharsharu sidquhu ila qafah. Adapun seorang yang aku lihat sedang merobek-robek rahang bawahnya sampai ke tengkuknya, wa mankhiruhu ila qafah, dan dari hidungnya sampai ke tengkuknya, wa ainuhu ila qafah, dan dari matanya sampai ke tengkuknya. Mulutnya dirobek sampai ke lehernya, hidungnya dirobek, matanya juga dirobek sampai ke tengkuknya, artinya mukanya itu hancur sudah. Fa innahu rajulu yagdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablugul afah. Itu siapa? Orang yang ya, orang yang berangkat pagi-pagi dari rumahnya kemudian berdusta sampai dustanya itu memenuhi ufuk. Artinya orang yang kerjaannya berdusta dari pagi sampai sore. Dan dusta di sini bukan hanya dengan ucapan. Tadi saya sampaikan dengan tulisan. Dia bekerja tapi manipulasi data. Ya. Dia bekerja sebagai misalnya marketing atau mungkin sales, tugasnya untuk membelanjakan barang. Sudah kong-kali-kong sama pemilik toko. Udah tulis 1 juta padahal harganya 900.000. Ini orang dusta seperti ini, jamaah sekalian. Jadi dusta itu banyak macamnya, bukan hanya dalam perkataan, perbuatan pun sama seperti itu. Ya, jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang pentingnya kita menjaga al-lisan. Ya. Kalau kita ingin selamat, jaga lisan kita. Dan juga hindari yang namanya selalu menceritakan dari setiap apa yang kita dengar. Ya. Kalau memang apa yang kita lihat itu bermanfaat untuk kita ceritakan, sampaikan. Tapi kalau ternyata tidak membawa manfaat, tinggalkan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Kafa bil mar'i itsman ayu hadisa bi kulli ma sami'. Seseorang akan dikatakan berdosa hanya dengan menceritakan setiap ucapan yang didengarnya. Demikian pula adab di grup, jamaah sekalian. Kalau memang kita mendapatkan postingan-postingan yang tidak bermanfaat, ya sudah, jangan di-share lagi. Ada orang kecelakaan begitu kan, dipoto, ya, pala sama kakinya misah gitu kan, keluar ususnya, di-share ke grup, ada kecelakaan di Gading Serpong nih gini-gini. Apa faedahnya, jamaah? Ya, kita tahu juga apa faedahnya. Kecuali kalau bermanfaat, misalnya di Gading Serpong ada razia, boleh kita kasih tahu teman-teman, ini nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ya berita-berita tidak manfaat, ya ini jangan sampai kita share. Terutama di zaman sekarang, fitnah yang sedang melanda negeri kita, itu fitnah politik, pesta demokrasi. Hati-hati dalam menyebarkan berita-berita. Apalagi yang isinya itu ya menjelek-jelekan pemimpin kita. Ya, jadilah kita sebagai orang yang bijak dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin, jamaah sekalian. Ya, ingat Rasulullah mengatakan man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menjelek-jelekan, menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan menghinakan dia. Wa man akrama sultan akramahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan dia.
Ya, kembali kepada diri kita jamaah sekalian. Bayangkan kalau kita posisinya sekarang itu seperti presiden. Sanggup nggak kita mengurus jutaan manusia jemaah? Nggak sanggup. Jangankan jutaan, jangankan ribuan. Kita sebagai kepala rumah tangga saja sering diapain? Diprotes sama istri. Ya, sering diprotes. Nah ini, kalau kita ingin berkomentar, berkomentarlah yang baik. Jangan seperti komentator pemain bola gitu kan. Ada orang main bola, udah puluhan tahun dia latihan, ketika dia nendang nggak masuk ke gawang, apa komentarnya? Bego banget orangnya. Karena seperti itu jamaah sekalian, nggak seperti itu, ya. Maka tidak ada sikap yang paling baik kecuali kita berdoa, berdoa kebaikan, bukan keburukan, mendoakan agar diberikan ya jalan keluar dengan ujian-ujian yang dia hadapi, bukan solusi menyerukan terus ganti presiden dan yang lainnya. Siapapun presidennya, kalau kita orang yang zalim, itu sama saja jamaah sekalian. Ya, jadi intinya ini ya, jangan kita sembarangan menyebarkan berita-berita yang tidak ada asal usulnya. Kalau antum misalnya bergabung di grup RT RW gitu kan kadang-kadang di situ terkumpul orang-orang awam nyebarin berita-berita ya tentang pemimpin, sudah jangan di-share lagi grup yang lain. Makanya bagus kalau ada grup itu harus ada adminnya, dan adminnya itu memberikan peraturan supaya nggak sembarangan ketika menge-share artikel-artikel yang itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, jamaah sekalian, saya kira cukup berkaitan dengan dosa besar yang ke berapa ini? Yang ke-24. Adapun dosa besar selanjutnya kita akan bahas tentang ya dosa besar yang ke-25, yaitu bunuh diri. Ya, nanti kita akan bahas hukum-hukum berkaitan dengan masalah ini. Iya, silakan mungkin yang ada pertanyaan disampaikan lewat tulisan. Betul. Buku apa yang bagus untuk tazkiyatun nufus? Banyak jamaah sekalian, seperti kitab Ad-Dawa Dawa oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau nggak salah udah ada terjemahnya. Kemudian juga ya tazkiyatun nufus yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah juga ada. Atau juga adab-adab ya seperti Adabul Mufrad ya yang ada kajian di sini gitu kan, bahas masalah Adabul Mufrad juga bagus. Nah, dan apa saran Ustadz kalau ada orang yang bilang orang-orang salafi taklid sama Syekh Albani? Karena setiap hadis yang dihasankan Syekh maka langsung diikuti. Mohon penjelasannya. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang yang mengatakan seperti ini, sampaikan kembali ke dia, bisa nggak antum mensahihkan atau mendoifkan? Kita bukannya taklid, karena apa yang disampaikan oleh Syekh Albani dalam masalah pentasihan hadis, karena memang di bidangnya dia, ya, memang ilmu masalah mustalah hadis, mensahihkan dan menghasankan hadis, ini bukan ilmu yang mudah jemaah, hanya orang-orang tertentu saja. Dan kalau antum punya itu kitab silsilah ahadits ad-dhaifah, itu saya punya di rumah itu ya 10 belasan jilid. Alasan ketika beliau mendoibkan hadis itu sangat kuat dan masuk akal. Jarang orang bisa seperti itu. Ya. Makanya beliau ini menjadi panutan dalam masalah pentasih hadis. Enggak sembarangan jamaah sekalian. Ketika kita menghukumi hadis ini sahih, hadis ini dhaif, harus punya alasan. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu hadis. Jadi kita bukan taklid karena memang alasannya benar. Ya, makanya kebenaran kita boleh ikuti dari mana saja.
Siapapun yang ngomong kalau itu sesuai dengan Al-Quran hadis, ya sudah kita ikuti. Ya. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, kemudian kita ikuti, maka yang namanya taklid yang tercela. Apakah termasuk bohong dalam perbuatan ketika kita memperbagus keadaan kita dalam berpakaian? Namun pada hakikatnya kita bukanlah orang yang kaya. Kita berbuat demikian karena ingin mengamalkan hadis Rasulullah, ya, menyukai keindahan. Nah, ini harus dibedakan jemaah sekalian. Memang kita disuruh indah, memakai pakaian yang rapi, ini nggak masalah, boleh. Bahkan ini suatu hal yang harus kita usahakan. Kita harus tampil baik, bersih, supaya enggak rendah di hadapan orang. Ya, jangan dia pakai baju udah seminggu nggak pernah dicuci, atau juga pakai baju padahal masih punya duit, warnanya yang tadinya putih berubah jadi abu-abu gitu kan. Ya udah, kalau seperti itu kita ganti baju, nggak masalah. Tadi yang saya maksud di situ adalah dia menampakkan, ya beda lah gitu kan. Jadi dia menampakkan seakan-akan dia orang kaya. Ya, bawa mobil, ternyata mobilnya boleh minjem, ya. Punya mobil tapi kredit gitu kan, menyombongkan dirinya. Nah, jamaah sekalian, jangan menyombongkan diri kalau ternyata mobilnya masih apa? Masih kredit 5 tahun, sebulan 3 juta sekali, rupiah gitu ya. Jangan sombong jamaah sekalian. Ya. Jadi nggak masalah, ini bukan termasuk berbohong. Justru kita disuruh untuk ya rapi, bersih. Nah, iya. Ana hendak meminjam uang. Ada saudara saya untuk minjam uang dengan pinjaman cukup besar. Namun Ana takut dia tidak bisa mengembalikan karena Ana tahu dia orangnya ya agak malas. Ya, saran Ustaz bagaimana? Iya. Nah, jemaah sekalian, kalau memang kita tahu orang yang seperti itu, ya, maka boleh untuk tidak meminjamkan. Apalagi kalau uang yang pernah kita pinjamkan itu nggak pernah dibayar. Suka janji tanggal 1, nanti tanggal 1 lagi nggak pernah dibayar. Udah, jangan dikasih pinjemin lagi. Ya. Nah, namun kalau memang ya kita lihat orang ini sangat membutuhkan, maka kita sangat dianjurkan namanya utang piutang itu harus diapain? Ditulis. Kalau bisa ada saksi. Walaupun itu orang terdekat dengan kita jemaah. Masalah utang piutang yang sifatnya besar, misalnya 100 juta atau berapa juta gitu kan, itu harus ya ada ikatan, tulisan di atas materai atau juga ada saksi agar nanti ketika sudah jatuh tempo ya sudah kita tagih dengan catatan seperti itu. Kalau dia tidak mampu, ya maka hendaklah sebagai seorang muslim memberikan kelapangan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada saudaranya, ya, maka Allah akan memberikan kelapangan nanti pada hari kiamat. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, kalau memang kita tahu orangnya ini nggak bakal bisa mengganti, ya, maka tidak apa-apa untuk tidak meminjamkan dia. Nah, iya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah syirik. Yang pernah Anda baca dan nukilan buku maksudnya apa Ustadz? Iya. Jadi meninggalkan amalan karena manusia ini dia termasuk perbuatan syirik. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala, bahkan juga bisa berdosa. Kenapa? Karena niatnya itu bukan karena Allah. Misalnya dia ingin sekali berzina gitu kan, tapi dia tinggalkan berzina karena takut sama istrinya, bukan takut sama siapa? Bukan takut sama Allah. Berarti dia takut sama siapa ini? Takut sama istrinya, sedangkan takut sama istri ini merupakan apa? Perbuatan syirik. Al-khaufu li ghairillah. Jadi itu mungkin penjelasannya. Kemudian saya ada pertanyaan, bolehkah kita mentransfer jual beli online melalui rekening teman kita yang bisa mobile banking dan transfer dari HP, tapi teman kita tersebut meminta
upah transfer sebesar 2.000. Ya, ahsannya sebagai biaya administrasi seperti di minimarket, apa itu termasuk riba jamaah sekalian? Tidak riba. Ini jasa. Ya, upah untuk mentransfer gitu kan. Sama seperti misalnya kita ngirim duit lewat pos gitu kan. Ya, itu kan pasti ada biaya administrasi, tidak masalah. Demikian pula kadang-kadang kita transfer beda bank, ya ada uang adminnya 6.000, 7.000, ini nggak masalah, diperbolehkan. Ini bukan termasuk riba. Wallahu a'lam. Apakah penuntut ilmu termasuk orang yang diperbolehkan diberi makanan? Ya, apabila seorang membayar kafarat perjanjian, kemudian dia membayar dengan membeli ayam KFC, tetapi beli hasilnya di warteg, beli nasinya di warteg. Kemudian apabila porsi makan yang dikasih kurang, bolehkah yang dikasih makan tersebut menambah nasi atau lauk sendiri yang ada pada rumahnya? Dan juga apakah diperbolehkan misalkan kita hanya membeli lauknya saja dan berasnya masak sendiri? Boleh, semuanya diperbolehkan jamaah sekalian. Jadi cara kita membayar kafarat itu mudah, yaitu dengan cara kita memberikan makan. Ya, ukurannya sampai berapa? Ukurannya itu yang penting mengenyangkan. Jadi kalau kita beli KFC, ayam goreng satu paha ataupun dada sama nasi, udah cukup itu. Berarti itu hitungannya satu orang, mengenyangkan. Adapun kalau dia nggak kenyang, itu urusan dia perut dia itu kan. Nah, yang penting kita mengambil ya aglabiahnya. Jadi cukup seperti itu. Ya, kalau kita punya kafarat sumpah berarti memberikan makan kepada berapa orang kemarin? 10 orang, atau memberikan pakaian yang layak pakai. Ya, demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Ya, semoga kita dihindari dari dosa berbohong dan dusta. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.